teman-teman, bersama saya Marcelina Purba. Di sini kita akan membahas mengenai proses produksi wirausaha jasa I.O. dan bridal shower. Berikut penjelasannya. Menjadi wirausaha antara lain adanya kebutuhan untuk berhasil, keinginan untuk mengambil resiko, percaya diri, dan adanya keinginan yang kuat untuk berbisnis. Tiap-tiap orang berbeda dalam tingkat kebutuhan atas suatu keberhasilan yang ingin dicapainya. Ada orang yang merasa cukup puas dengan status yang dimiliki saat ini, sebaliknya ada juga yang menginginkan keberhasilan yang lebih tinggi lagi. Nah, David McClelland, seorang psikologi, menemukan bahwa ada hubungan atau korelasi positif antara kebutuhan akan keberhasilan dan aktivitas wirausaha. Nah, menurut pendapatnya, seorang wirausaha itu memiliki tingkat kebutuhan akan keberhasilan yang lebih tinggi daripada yang lain. Karakteristik wirausahawan tersebut tampak dari kepribadian yang ambisius. Seorang wirausaha memiliki resiko yang berbeda-beda antara satu dengan wirausaha yang lainnya. Ada yang berani mengambil resiko dengan menginvestasikan uang miliknya, ada pula yang mempertaruhkan karirnya yang telah dirintisnya. Nah, tekanan dan waktu yang dibutuhkan untuk memulai dan menjalankan bisnisnya juga mendatangkan resiko bagi keluarganya. Nah, bila seseorang memiliki kepercayaan diri yang besar, mereka akan mampu untuk menghadapi tantangan yang ada. Nah, seorang psikolog mengatakan bahwa seorang wirausaha itu yang mempercayai bahwa kesuksesan tergantung pada usaha mereka sendiri, mempunyai pengendalian yang disebut internal locus of control, atau kepercayaan bahwa kesuksesan seseorang itu tergantung pada usahanya sendiri. Nah, sebaliknya, bila seorang wirausaha merasa bahwa hidupnya itu dikendalikan oleh besarnya keberuntungan atau nasib, mempunyai pengendalian yang disebut external locus of control. Nah, hal lain yang melatar belakangi seseorang untuk menjadi wirausaha adalah adanya keinginan dari dalam diri yang kuat untuk berbisnis. Nah, di sini telah muncul ya tahap praktis memulai usaha event organizer. Nah, yang pertama itu ada kumpulkan teman yang satu visi. Nah, yang kedua itu buat akun di situs sosial. Lalu yang ketiga bentuk organisasi, dan yang keempat ikuti banyak acara. Lalu yang kelima laksanakan acara sendiri atau teman. Kita akan bahas yang pertama, yaitu mengenai jasa event organizer atau I.O. Nah, jasa event organizer atau I.O itu penyelenggara acara, istilah untuk penyedia jasa profesional penyelenggara acara. Nah, meski bisa dialih bahasakan, namun umumnya istilah asli tetap dipergunakan atau untuk mudahnya disebut I.O. Nah, pada dasarnya tugas dari I.O adalah membantu kliennya ya untuk dapat menyelenggarakan acara yang diinginkan oleh klien tersebut. Bisa jadi hal ini karena keterbatasan sumber daya atau waktu yang dimiliki klien. Namun penggunaan jasa event organizer ini juga dimungkinkan dengan alasan agar penyelenggaraannya itu profesional, sehingga hasilnya lebih bagus daripada bila dikerjakan sendiri. Nah, pemilihan bentuk event dalam dunia bisnis sangat dipengaruhi oleh besarnya relasi event terhadap segmen pasar. Hal ini tentu jadi ladang yang besar bagi jasa I.O. Semakin banyak pengguna I.O membantu kelancaran acara yang dilaksanakan, semakin banyak pula penjual jasa tersebut. Alasan masyarakat memilih menggunakan I.O atau kriteria yang mereka gunakan untuk memilih I.O tersebut banyak alasannya. Ada yang menggunakan kriteria harga, ada juga yang menggunakan kriteria prestige, dan ada juga yang menggunakan kriteria sistem kerja. Nah, tetapi pada kenyataannya, kebanyakan orang memilih event organizer karena rekomendasi dari teman-temannya atau saudara klien, vendor, atau siapapun yang bisa dipercaya. Nah, menggunakan jasa I.O sendiri untuk acara pernikahan yang semakin banyak yang menggunakan jasa tersebut tidak semata-mata dengan alasan ingin bebas dari segala kerepotan yang akan dihadapi dalam menyiapkan pesta tersebut. Nah, idealnya biaya yang dikeluarkan untuk menyewa jasa I.O harus berbalas setimpal atau bahkan lebih memuaskan. Nah,
Nah, di sini ada pun prinsip dalam membuat event. Yang pertama itu why, kenapa alasan event itu dibuat. Lalu what, apa bentuk event itu. Nah, yang ketiga where, di mana akan dilaksanakan. Yang keempat itu when, kapan event tersebut dilaksanakan. Yang kelima ada who, siapa saja yang akan terlibat dalam event tersebut. Yang terakhir adalah how, bagaimana cara melaksanakannya. Adapun dasar pengelolaan event, yang pertama itu mencari ide. Nah, kita sebelum buat sebuah event itu, kita harus mencari ide apa dulu yang akan kita lakukan dalam event tersebut. Lalu yang kedua, ubah ide menjadi konsep. Nah, setelah kita mendapatkan ide, ubah ide tadi menjadi konsep, tahap-tahap yang akan kita lakukan dalam event tersebut. Yang ketiga itu konsep dapat dilaksanakan atau tidak. Nah, setelah kita mencari ide, membuat konsep, nah kita matangkan lagi apakah konsep yang telah kita buat, yang telah kita susun dan kita rancang itu dapat dilaksanakan atau tidak. Lalu yang terakhir itu konsep dapat diterima oleh semua pihak. Nah, jadi jangan sampai konsep ataupun ide tadi yang kita dapatkan atau kita cari itu hanya sebelah pihak saja, tetapi pihak yang satu dengan yang lain itu harus sama-sama menerima. Jadi tidak ada perdebatan ataupun masalah nanti ke depannya saat pembuatan event. Oke, tadi kita sudah mengupas sekilas mengenai I.O. Sekarang kita lanjut ke jasa bridal shower. Nah, saat ini bisnis bridal dan fotografi merupakan salah satu bidang yang berkembang pesat di Jakarta ataupun di wilayah sekitar lainnya di Indonesia. Setiap tahun diadakan berbagai macam pameran fotografi dan bridal seperti Grand Wedding Expo, Jakarta Wedding Festival, Wedding Celebration Festival yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center atau GCC. Selain itu, ada Gebiar Pernikahan Indonesia di Balai Kartini. Nah, Jakarta Mega Wedding Festival di GI Expo Kemayoran, Bazar Wedding Exhibition di Ritz-Carlton, Pacific Place, dan masih banyak lagi. Nah, hal ini menunjukkan banyaknya usaha fotografi dan bridal di Jakarta yang berlomba-lomba memasarkan usahanya. Jasa bridal umumnya menyediakan berbagai macam kebutuhan pengantin, mulai dari gaun, jas pengantin, tata rias, rambut, bunga tangan, kue pengantin, mobil pengantin, hingga termasuk foto dan album foto serta kanvas. Ada beberapa jenis bridal seperti chain store, full service bridal salon, counter store, dan bahkan online store. Full service bridal salon merupakan bridal yang menyediakan semua kebutuhan calon pengantin sehingga memudahkan persiapan pernikahan. Nah, adanya internet sebagai media sosial atau media baru dirasa sangat memudahkan seseorang untuk mendapatkan sebuah informasi dengan cepat, seperti masuknya budaya baru dan kemudian diadopsi sehingga membentuk sebuah budaya baru lagi tanpa meninggalkan budaya-budaya aslinya. Nah, salah satu fenomena yang jadi tren di Indonesia adalah bridal shower, ya, yang kita jelaskan tadi. Beberapa tahun belakangan ini, perayaan bridal shower menjadi sebuah tren, perayaan yang wajib dirayakan oleh sebagian orang. Nah, bila di luar negeri, bridal shower turut dihadiri oleh keluarga calon pengantin perempuan yang berperan sebagai tamu, ya. Namun di Indonesia, bridal shower mengalami pergeseran makna, yaitu dengan hanya dihadiri oleh sahabat-sahabat dekat dari calon pengantin wanita. Selain itu, bridal shower ala Indonesia lebih dijadikan sebagai momen berkumpul sebelum calon pengantin wanita melepas masa lajangnya, bukan sebagai ajang pemberian hadiah seperti seharusnya. Nah, perayaan ini pun dibuat oleh teman-teman dari calon pengantin wanita dan diberikan kepada calon pengantin wanita itu sendiri. Dekorasi mewah dengan pakaian warna senada dan calon pengantin wanita yang menggunakan sayap bertuliskan Bride to be, ya, menjadi gambaran perayaan bridal shower ala Indonesia. Nah, perayaan ini biasanya dilakukan 2-4 minggu, ya, 2-4 minggu sebelum digelarnya pernikahan, dan biasanya juga calon pengantin wanita itu akan didandani oleh seorang pengantin atau wajahnya dicoret-coret dengan alat-alat rias, ya, bukan coret-coret yang sembarangan, tapi membuat lebih cantik lagi pengantinnya.
untuk sekedar lucu-lucuan gitu, tapi dia tetap terlihat elegan. Dalam Prime Bridal Shower ini, para tamu yang hadir akan berinteraksi satu sama lain, bertukar informasi dan bersosialisasi. Adapun tahap pembuatan event. Nah, yang pertama itu mencari konsep yang kreatif, menuangkan konsep dalam suatu rancangan tertulis. Yang ketiga, membentuk tim untuk event yang akan diselenggarakan. Yang keempat, membicarakan konsep dengan tim dan menyusunnya ke dalam proposal. Nah, jadi yang kelima, menentukan pihak-pihak yang terlibat. Lalu selanjutnya itu menyebarluaskan proposal secara efektif. Yang ketujuh, melakukan follow-up proposal dan berikan batas waktu kepada sponsor. Nah, jadi saat membuat event kita juga membutuhkan sponsor agar dananya mencukupi seperti itu ya. 8. Menghubungi seluruh pihak yang terlibat atau supplier, vendor, dan lain-lain sebagainya. 9. Melakukan kontrak kepada semua pihak. Dan yang ke-10, melakukan technical meeting kepada seluruh pihak terlibat. Lalu next, selanjutnya melakukan konferensi pers atau pertemuan seluruh pihak. Ke-12, melakukan publikasi. Yang ke-13, merekrut sesuai kebutuhan. Lalu yang terakhir ialah siap melakukan loading dan selanjutnya eksekusi event. Nah, eksekusi event yang disignifikan apa saja sih? Nah, yang pertama itu pemilihan orang-orang yang berpotensi sesuai posisi jabatan dalam event. Lalu pemilihan supplier yang sesuai budget dan kualitas. Selanjutnya kita membuat rundown acara agar acara tersebut terlaksana dengan rapi dan tersusun. Yang keempat itu tepat waktu. Usahakan dalam acara tersebut atau event yang kita lakukan itu tepat waktu agar sesuai dengan rundown yang telah kita buat. Yang kelima, konsep event harus sesuai dengan yang sudah disampaikan kepada klien. Nah, jadi sang pembuat event sendiri dengan klien itu harus memiliki satu tujuan. Jadi apapun itu harus dirundingkan bersama-sama. Itulah gunanya technical meeting tadi. Lalu yang keenam itu sesering mungkin mempublikasikan produk klien kepada audiens. Yang ketujuh, menjaga keamanan dan ketertiban event. Usahakan dalam event tersebut itu tidak ada kericuhan, jadi semuanya aman agar klien dan kita sendiri pun merasa nyaman. Lalu yang ke-8, hasil acara dipublikasikan ke media. Itu bisa juga kita jadikan sebuah bukti dalam event kita agar event kita itu lebih maju lagi ke depannya seperti itu. Nah, baiklah everyone, mungkin sekian saja penjelasan saya mengenai jasa I.O. dan bridal shower. Semoga apa yang saya